Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita, di mana saya akan membagikan sabda kebenaran firman Tuhan untuk kita tetap dibangun, bahkan kita memiliki pertumbuhan iman. Maka dalam channel Klavos Sukacita ini, bagi jemaat yang selalu mau mendengarkan suara Tuhan, marilah sebelum kita membacakan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tuhan yang telah memberikan kami untuk kembali ada dalam mendengarkan suara Tuhan lewat channel Klavos Sukacita. Bapa, kami sebagai umat-umat-Mu, Allah yang telah mengizinkan kami mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini, kami sangat membutuhkan santapan rohani yang dapat memberikan kami pertumbuhan iman semakin kokoh dan teguh di hadapan-Mu, supaya dalam suasana masa-masa penantian, kami bukan menantikan seorang bayi tapi seorang hakim. Maka ketika Engkau datang, Engkau tidak mendapati kami berada dalam keberdosaan, tapi benar-benar kami memiliki iman yang murni di hadapan-Mu, berdasarkan ketekunan dan kesetiaan kami mau mendengarkan suara Tuhan yang dapat Kau nyatakan kepada kami. Hamba yang Tuhan percayakan dalam menyatakan suara Tuhan, isi hati-Mu, lengkapilah hamba dengan hikmat dan pengetahuan wawasan tentang firman-Mu. Mampukanlah hamba, jangan hamba menyatakan dengan kekuatan kemampuan kegagahan hamba semata, tapi Roh Tuhan sendiri yang memakai akan bibir mulut hamba-Mu ini. Bapa, terima kasih, kami telah siap untuk mau menyambut santapan rohani. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai pada ayatnya yang ke-16. Perikop pembacaan kita, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Kita tetap diajak untuk menikmati suara Tuhan, isi hatinya lewat firman-Nya yang selalu menghidupkan saya dan jemaat, sehingga iman kita tetap bertumbuh dengan kokoh dan teguh dalam mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini. Pembacaan ini menjadi suatu tema dalam suatu perenungan untuk kebersamaan kita dalam merenungkan akan firman Tuhan ini, janji dan kesetiaan. Dalam suasana Advent atau berada dalam masa-masa penantian, kita akan mendapati janjinya berdasarkan kesetiaannya kepada kita sebagai umat manusia. Siapakah yang membawa kita kepada Tuhan? Dalam tradisi Yahudi, seorang imam yang punya tugas sebagai pengantara atau penghubung kita kepada Tuhan. Karena seorang imam adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani dengan tugas pelayanan yang akan dia lakukan. Yang pertama, ia melayani manusia yang berhadapan dengan Allah yang suci, melakukan pelayanan pendamaian, meminta penyertaan Tuhan, dan memberikan korban kepada Allah. Memimpin acara korban bakaran di ruang maha suci sekali setahun dan setiap hari di pelataran bait Allah. Bahkan imam bertugas untuk tetap memimpin. Imam besar dipilih atas perintah Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, mencatat Melkisedek dan suku Lewi yang menjadi imam. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia adalah imam
yang sangat terbesar. Mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Ia datang dalam sementara waktu, namun kuasanya kekal dan ia adalah Allah. Yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia telah mengorbankan dirinya sendiri atau darahnya sendiri dengan mengalami penderitaan yang sangat hebat dengan tanpa keberdosaan. Yesus selalu siap setiap saat untuk melayani manusia, beribadah kepada Bapa di sorga. Itu dapat kita lihat pada Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Maka kita memiliki keberanian untuk menghampiri takhta Allah, sehingga mendapatkan rahmat dan kasih karunia dan penyertaannya. Karena Dia, Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, seandainya kalau Dia tidak datang, maka kita tidak mendapati suatu hubungan relasi yang begitu baik dengan Allah. Ada sekat-sekat yang dapat membatasi kita untuk berjumpa langsung dengan Allah. Tetapi karena anugerah kasih sayang Allah, sehingga lewat putranya Yesus Kristus, Dialah yang telah mengentarkan kita, Dialah yang telah membebaskan kita dari setiap belenggu dosa. Allah telah dan selalu menepati janjinya bagi kita, dan Ia tetap menunjukkan kesetiaan kepada kita. Lewat firman yang selalu mengajarkan kita setiap hari untuk bertumbuh iman dan merasakan kasih karunia Allah sehingga dapat melihat janji-janji Allah. Bahkan hidup mengimani janji Allah merupakan kehidupan yang tidak akan mengalami kesusahan dan penderitaan, baik dalam kehidupan yang sekarang ini maupun juga kehidupan yang kelak nanti. Sehingga kita diajak untuk menyatakan iman kita, kasih dan harap hanya kepada Allah. Tidak perlu untuk harus berpaling kepada yang lain. Allah tetap setia kepada kita walaupun kita tidak setia kepadanya. Kesetiaan adalah integritas pribadi yang kuat, yang dapat diandalkan dan dipercaya. Namun sayang, kesetiaan manusia menjadi perilaku, tindakan, karakter yang sangat sulit ditemukan sekarang ini. Banyak umat Tuhan tidak setia atau dalam menunjukkan sebagai loyal pada Tuhan. Mengapa kehidupan mereka sedemikian? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kehidupan umat-umat Tuhan dalam menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Banyak hal yang telah mereka tunjukkan. Baik sebagai pekerja-pekerja yang Allah telah percayakan berada pada setiap instansi, mereka tidak setia, ketidaksetiaan pada setiap kehidupan keluarga antara suami dan istri yang tidak setia dalam menjalani hubungan relasi kehidupan keluarga mereka, ketidaksetiaan mereka dalam setiap jemaat-jemaat. Setiap mereka yang menunjukkan sikap sedemikian, itu berarti bagi kehidupan yang telah terlihat bahwa iman mereka belum kokoh dan teguh, dan mereka tidak percaya, mereka tidak menerima imam besar Yesus Kristus untuk ada dalam kehidupan mereka yang dapat membawa mereka memiliki suatu relasi yang baik, bahkan juga mengimani Dia sebagai Sang Penyelamat akan hidup ini, yang telah rela mati mengorbankan dirinya yang tidak berdosa itu. Kalau kita simak sebagaimana tadi awalnya saya sudah sampaikan, dalam suasana tradisi Yahudi, kehidupan yang harus memiliki relasi dengan baik harus ada penghubungnya dengan imam, dan ada penentuan-penentuan imam yang dapat menyatakan bahwa kehidupan dia telah layak di hadapan Tuhan. Tetapi bagi Yesus, Ia telah datang menjadi suatu penghubung yang baik dalam kehidupan saya dan jemaat. Maka jangan kita menghakimi akan sesama kita, jangan kita banyak berbuat dosa, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, jangan kita menjadi umat yang tidak percaya kepada Dia. Tapi percayalah kepada Dia sebagai Tuhan Sang Juru Selamat kita. Dialah imam besar, Dialah Tuhan yang selalu
menunjukkan kasih setianya dan anugerah serta rahmat-Nya yang dapat kita temukan, di mana Dia selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya dalam kehidupan saya dan jemaat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkau telah menunjukkan lewat putramu Yesus Kristus sebagai imam terbesar. Bapa, ajarilah kami untuk mengimani pengorbanan putramu. Ajarilah kami untuk menerima Engkau sebagai penyelamat hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang selalu setia dan menepati akan janji-janji-Mu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di hadapan Engkau Allah yang hidup. Dalam setiap perjalanan kehidupan kepribadian kami, dalam kehidupan keluarga, bahkan di mana kami berada dalam setiap kelompok-kelompok dan pekerjaan kami, apabila kami tidak menunjukkan kesetiaan kami, bahkan juga kami tidak mengimani akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, berikanlah kami Tuhan untuk tunduk di hadapan Engkau dalam memahami dan mengerti akan isi hati-Mu Tuhan, firman yang telah menghidupkan kami. Jangan kami mengabaikan akan firman-Mu ini, tetapi kami selalu mau menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk channel Klavos Sukacita. Tuhan memberkati baik setiap pelayan-pelayan, bahkan kru-kru yang telah terlibat dalam menyatakan akan suara Tuhan di mana saja mereka mengambil bagian untuk mendengar suara Tuhan lewat channel Klavos Sukacita ini. Berikanlah mereka kekuatan, biarlah kami sekalian secara kebersamaan dalam mempersiapkan diri dalam suasana-suasana minggu-minggu Advent ini. Kami tetap hanya mau menaruh dan menunjukkan iman, harap, dan kasih kami sepenuhnya di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.